Nomor satu, yuk dijawab bareng-bareng aja kalau ada yang sudah dapat jawabannya. Tingkat konsumsi seseorang dapat dipengaruhi oleh harga barang yang dikonsumsi. Jika barang konsumsi naik, orang akan, di buku paket ada itu, mengurangi jumlah konsumsi. betul, mengurangi jumlah barang yang dikonsumsi. Kalau harganya naik ya mengurangi jumlah barang ya, karena pengeluarannya boros. Lanjut. Penerapan prinsip ekonomi bagi siapa nih? Membeli, memilih, mencari, membuat daftar kebutuhan. Konsumen. Karena si pembeli atau masyarakat ini harus punya prinsip ini ya, membeli dengan selektif, dipilih-pilih mana yang dibutuhkan, barangnya juga dipilih yang bagus, yang buruk ya kan, yang buruk yang nggak usah dibeli gitu. Kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primernya terpenuhi, berarti kebutuhan sekunder. Kendaraan. Betul ya. Motif utama dan paling penting bagi manusia dalam melakukan kegiatan atau tindakan ekonomi Untuk memenuhi kebutuhan. untuk memenuhi kebutuhan, betul banget. Ditandain aja biar bagus ini. Suatu keadaan di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas, ini banyak yang salah nih. Kebutuhan terbatas, tapi pemuas kebutuhan terbatas. Ya, pengertian apa nih? Keadaan apa nih? Kelangkaan. Betul ya. Faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan setiap manusia kecuali Jenis kelamin. Selera. Persamaan selera. ya, kecuali ya, di sini kecuali. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi perbedaan. Apa sih yang mempengaruhi perbedaan setiap manusia, kebutuhan setiap manusia? Jenis kelamin bisa mempengaruhi perbedaan ya. Kalau persamaan ini pasti bukan perbedaan tapi persamaan, udah jelas ya. Jawabannya yang B. Status sosial juga bisa mempengaruhi, tingkat pendapatan juga. Lanjut. Ini juga nih. Sepatu dan kaos kaki, kalau terkait dengan aspek hubungannya nih, barang apa nih? Komplementer atau substitusi? Komplementer. Ya, betul. Komplementer istilah lainnya apa sih? Saling melengkapi. Saling melengkapi, benar ya. Sepatu dan kaos kaki itu saling melengkapi. Lanjut. Nih. Baju seragam akan laku dibeli konsumen apabila dijual di koperasi sekolah ataupun toko seragam. Ini ada kata kuncinya. Dapat dikatakan produk tersebut memiliki nilai guna apa? Tempat, benar ya. Karena kata kuncinya udah jelas. Ini produknya akan laku apabila di sini di toko atau di koperasi. Nah, ini di buku paket ada nih. Hukum penawaran nih. Coba dilihat di buku paketnya. Jawabannya yang mana hukum penawarannya ini? C. Jika harga naik, jumlah yang ditawarkan bertambah. Nah, betul. Nah. Oke, next. Tokopedia, Shopee, Blibli, Lazada adalah pasar. Salah satu contoh pasar. Nah, dilihat dari aspek wujudnya, maka pasar tersebut masuk ke dalam pasar Abstrak. Ini siapa tadi? Helani sama Jackson. Udah dapat belum Helani Jackson nih? Tadi udah dari. Pasar berdasarkan wujudnya tuh ada pasar konkret sama pasar abstrak. Ya, pasar konkret dan pasar abstrak ya. Tinggal dua dipilih. Konkret itu kan istilah lainnya nyata ya, nyata, jelas bentuknya, jelas wujudnya. Bisa kita lihat, kita temui juga, kita alami bersama juga, itu konkret, nyata. Kalau abstrak ya tidak terlihat wujudnya. Dan Tokopedia betul ya, masuknya ke dalam abstrak karena lewat dunia maya. Itu betul. Next ya. Bukan merupakan ciri-ciri seseorang yang memiliki kreativitas, yaitu berani menjatuhkan lawan bisnisnya. Berani menjatuhkan lawan bisnisnya. Ya, ini ya yang C yang kurang tepat ya. Menjatuhkan lawan bisnis ya, ini secara persaingan memang jadinya nggak sehat. Karena menjatuhkan, membuat orang lain drop, membuat orang lain bangkrut atau sebagaimana
cara-cara yang kotor, ini yang nggak boleh. Ya, persaingan ya, memiliki kreativitas, orang itu harus secara sehat ya. Bersaing secara sehat, memiliki ide gagasan yang memang bagus ya, bukan tujuannya menjatuhkan orang lain tetapi untuk meningkatkan kemampuannya. Itu C ya yang betul. Lanjut nih. Nah, ini waktu itu Pak Yudi revisi yang jawaban sebelumnya yang dibahas pas ada PTMT, lalu sebelum PH Pak Yudi beri pembenaran ya kan jawabannya ya. Kalau ada yang salah berarti nggak ngikutin atau di di Zoom yang di rumah yang di Zoom nggak masuk gitu. Jawabannya yang mana? Selera. Ya, next. Manfaat yang dapat diperoleh jika seseorang memiliki jiwa wirausaha yaitu dapat, nah di buku ada nih, Memimpin diri sendiri. memimpin diri sendiri ya, mandiri. Kalian pasti pernah menemui pedagang telur gulung di sekitar lingkungan tempat tinggalmu. Jika melihat proses distribusi, maka cara yang dilakukan agar barang, ini makanan ya, sampai ke konsumen tersebut dikategorikan ke dalam jenis distribusi. Langsung. Ya. Ada yang jawab cepat dadakan. Kan tahu bulat ya. Langsung. Next. Barang ekonomis adalah semua barang yang keberadaannya terbatas sehingga untuk memperoleh perlu pengorbanan baik material maupun fisik. Nah, di sini adalah barang yang perlu pengorbanan untuk mendapatkannya. Batu bata. Kenapa batu bata? Ya karena kalau batu biasa mungkin ada di sekitar, tapi kalau batu bata itu kan dibuat pakai proses ya. Orang kalau di jalan ada batu bata kan nggak boleh diambil, itu batu bata untuk bangunan ya. Tuh, batu biasa mungkin boleh diambil bebas itu. Next, produksi dalam arti sempit. Menciptakan barang. dan jasa. Oke, betul. Next, makhluk sosial, manusia makhluk sosial. Nomor 1 masuk. Masuk. Tuh, nomor 2 Enggak. Enggak. Enggak masuk. masuk, 4 Masuk. 4 masuk. 1, 3 dan 4 ya jawabannya ini. Lanjut. Fase permintaan dan penawaran. Pada dasarnya permintaan berasal dari pihak konsumen. Oke. Jumlah barang dan jasa yang akan dibeli pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu disebut Permintaan. Penawaran. permintaan atau penawaran yang akan dibeli. Penawaran. Karena kalau dibeli itu permintaan. Kenapa? Iya. Penawaran. Iya, ini yang dibeli berarti permintaan. Di buku paket juga kayaknya ada ya itu ya. Di soal PG. Di soal PG, di buku paket soal PG itu juga udah kita bahas dan Pak Yudi udah jelasin karena jumlah barang yang akan dibeli, di sini ada kata kuncinya dibeli, permintaan ya. Kalau dijual barulah penawaran gitu ya. Kalau jumlah barang dan jasa yang akan dijual berarti penawaran gitu. Karena dibeli ini berasal dari konsumen. Next. Contoh kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Yang mana? Obat maaf bagi orang yang perutnya sakit karena telat makan. Ini ya, kebutuhan yang urgent atau harus segera dipenuhi, mendesak ya istilahnya ya. Obat mah bagi orang yang perutnya sakit karena telat makan. Maksud kreatif yaitu, nah di buku juga ya, buku paket yang soal tuh Memiliki kemampuan mencipta. ya, memiliki kemampuan mencipta. Oke. Next. Dalam proses produksi, produsen memerlukan gedung bangunan, mesin maupun bahan baku. Maka dalam hal ini produsen membutuhkan faktor produksi berupa, nah ini apa? Modal. Betul. Ya. Jadi modal bukan hanya berupa uang, bukan berupa investasi, tetapi juga berupa ini, bangunan, mesin maupun bahan baku. Next. Berikut yang termasuk dalam motif ekonomi bagi pengusaha.
Mencari laba sebanyak-banyaknya. Mencari laba sebanyak-banyaknya. Oke. Di antara jawaban berikut yang bukan tujuan distribusi yaitu, Membantu meningkatkan kegunaan barang. nah ini juga di buku paket ada kan ya? Tuh. Next, terakhir. Bukan. Tuh, bukannya apa dikasih capital word. Bukan faktor yang mempengaruhi penawaran. Tidak mengharapkan Tidak laba. mengharapkan Tidak. Tidak Oke, udah ya. Ada 25 nomor. Coba kita lihat ini ya.